Shalom pemirsa, selamat malam. Bertemu kembali di acara kami di program Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Hidup itu penuh warna-warni dan indah sekali, dan kita belajar melihatnya dari kacamata kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini narasumber saya tentu adalah orang spesial. Bagaimana mereka melewati masa-masa sulit, dan faktanya kini mereka berdua ada dalam perjalanan hidup melayani Tuhan. Mari kita menikmati pembicaraan pada malam hari ini Bapak Johnny Peter dan Ibu Feni. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam Pak Pendeta. Terima kasih sudah mau hadir di channel ini untuk menjelaskan kebaikan Tuhan. Konsentrasinya begitu ya. Oh, kita terus menceritakan Tuhan itu baik. Amin. Oke, kabarnya baik semuanya, sudah terbuka jalan banyak. Pak Johnny dan Pak Ibu Feni, terutama Ibu Feni saya sudah sangat kenal lama sekali. Lama sekali. Tentu banyak juga yang tahu bahwa Pak Johnny dan Ibu Feni pernah melewati masa sulit, masa lalu yang tidak baik dalam ukuran banyak orang. Bagaimana sih Ibu dan Bapak melewati masa lalu itu? Masa lalu yang rumit, luka, macam-macam ya Bu ya? Boleh deh cerita. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat Pak Marlon. Kami diberikan kesempatan untuk kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa sungguh nyata bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Bagaimana kami boleh melewati, bagaimana kami mampu melewati hal-hal yang rasanya sulit untuk dimengerti, kadang juga sulit untuk kami terima karena masa lalu yang benar-benar kelam dan seakan-akan seperti tidak ada harapan. Tetapi di saat seperti itulah, di saat tidak ada harapan, di saat rasa kecewa itu datang, namanya sebagai manusia ya Pak, kadang ya gimana ya, kita tidak dirasa kadang ya dikucilin atau mungkin dipandang sebelah mata sama manusia. Tapi Tuhan itu tidak pernah salah dalam memberikan satu keajaiban atau satu perbuatan atau mukjizatnya lah kalau saya bilang ya. Bagaimana kami dibawa Tuhan untuk melewati masa-masa sulit yang saya pun kadang saya juga bingung. Saya bisa melewati ini semua. Dan saya percaya bukan karena kekuatan kami berdua, tetapi karena kekuatan Tuhan yang selalu menyertai kami sampai dengan kami berhasil melewati masa-masa itu. Kan ini jelas ada yang lama. Hidup lama. Pak Johnny dan Bu Feni memasuki yang baru. Apa kata orang waktu itu, Pak Johnny? Kalau awalnya sih, saya dari dulu punya prinsip begini, Pak Pendeta. Ya kebetulan prinsip saya tidak mau pusing dengan urusan orang. Ya karena ada peribahasa mengatakan, ya kan, kita punya tangan cuma dua. Kita tidak bisa menutup 1000 orang untuk kita sampai hari ini. Tapi saya berpegang satu. Saya yakin rancangan Tuhan buat saya rancangan kebaikan. Rancangan yang Tuhan kasih nanti buat kami berdua mungkin tidak akan mulus. Tapi saya tahu setiap rancangan Tuhan kasih itu ada batas dan ada akhirnya. Bagi saya percaya kok Tuhan Yesus itu baik. Amin. Dan Tuhan Yesus selalu akan memberi saya yang terbaik. Itu saya sampai hari ini. Bu Fen, bagaimana Ibu menghadapi bukan nyinyir, tapi ketidaksetujuan sosial? Oh, banyak sekali sih. Bagaimana cara Ibu? Wow, kan Ibu di posisi yang mungkin lemah sekali dengan keputusannya itu. Gimana Ibu menghadapi, memberi jawaban atas keputusan itu? Ya, saya tidak pernah mau dengar apa kata orang ya. Dan ada hal ekstrim yang saya masih ingat benar. Waktu itu saya sampai tidak diberi pelayanan
Pak Pendeta. Oke. Sedih, Iya. sedih, kecewa, tapi ya mau di apa? Maksudnya saya juga bingung waktu itu, saya nggak bisa ngomong gitu loh. Saya cuman bisa berdoa, saya bilang Tuhan, saya percaya walaupun saat ini mungkin saya tidak diperhitungkan sama sekali ya. Di dalam pelayanan pun saya dikucilkan lah istilahnya, sampai saya tidak dikasih jadwal pelayanan. Tapi ya saya percaya rancangan Tuhan, saya percaya bahwa ada orang-orang nyinyir, ada orang-orang yang selalu maksudnya menyudutkan bahwa ya sudah, kalau kamu gagal selamanya pasti kamu gagal. Selamanya pasti ya kamu tidak akan bangkit, atau kalian tidak akan pernah berhasil. Tapi saya perkuat diri saya perkuat iman kami berdua bahwa apapun yang orang boleh katakan, apapun yang orang boleh cap dengan kehidupan kami berdua, masa lalu kami, satu hal yang saya mau katakan saat ini, bahwa mungkin orang boleh menjudge ya Pak Pendeta, menjudge kehidupan kami yang sebelumnya, kegagalan kami, tapi saya berkata Tuhan sama sekali tidak memperhitungkan masa lalu yang kami alami. Dan fokus kami hanya kepada Yesus saja. Mungkin ya namanya masyarakat ya. Masyarakat itu kan selalu melihat kalau nggak ideal ya sudah salah kan begitu ya. Tapi kan kita mau juga bisa melihat, bercerita bahwa di tengah-tengah kegagalan itu Allah bisa membangkitkan orang-orang yang gagal. Nah, pada waktu Bapak dan Ibu mengambil keputusan yang baru dan meninggalkan yang lama, perasaan Bapak dan Ibu itu apa yakin bahwa ini kan dua-duanya kan sudah sama pelayan nih. Pak Feni kan saya sudah kenal sangat lama, sejak masa muda tuh sudah, bahwa hidup di dalam melayani itu papa mamanya itu pokoknya bertumbuh di gereja gitu loh, bertumbuh di gereja. Pada waktu ada keputusan yang tidak ideal itu gimana Bapak dan Ibu mengambil keputusan waktu itu? Karena begini, kalau saya punya prinsip satu, ketika kami punya masa lalu yang gagal, kami tahu orang tidak pernah tidak salah. Betul. Orang pasti pernah punya kesalahan. Betul. Ya. Balik lagi, saya tanya, seperti kayak firman Tuhan pernah bertanya, siapakah waktu yang mau sabit batu itu? Betul. Siapa yang tidak pernah berdosa? Yohanes 8 ya. Awal Yohan, nah sama seperti hidup kita. Saya mau tanya sama ini, siapa yang tidak pernah berdosa dalam hidup ini? Orang pernah lihat masa lalu kami, orang hanya menilai, tapi kami yang menjalani. Benar. Ketika kami bersama Tuhan Yesus tidak pernah lihat masa lalu kami. Nah, makanya saya pernah ada satu pepatah mengatakan, ada nggak orang jalan mundur? Itu dia. Orang selalu jalan ke depan. Bodoh ya? Ya balik lagi kalau orang bilang, kok kenapa bisa seperti itu? Ya. Ada pertanyaan, ada jawaban. Betul. Ada masa lalu, ada masa depan. Betul. Ya. Ini loh yang kita bilang, setiap Tuhan rancangkan dalam hidup saya sampai hari ini. Saya bilang, kenapa tadi hari saya bisa nangis? Karena Tuhan baik. Tak terbatas kebaikan Tuhan buat kami semua. Ya. Mungkin pertolongan Tuhan sampai hari ini. Ya. Yang saya jalanin mungkin orang tidak tahu. Berat. Tapi saya percaya, ketika saya melayani Tuhan pun akan memberi yang terbaik buat saya. Nah, kami berdua punya masa lalu. Kami berdua punya masa buruk. Kami berdua punya masa yang mungkin orang bilang tidak akan bisa cerah lagi atau tidak bangkit lagi. Saya dari kecil sampai hari ini, saya tahu firman Tuhan. Saya sempat ada pepatah mengatakan, apapun yang terjadi dari saya tidak akan pindah agama apapun. Karena saya tahu Tuhan menolong saya dari saya nakal, dari saya mungkin saya pernah narkoba. Nah, saya pernah berbuat seks yang nggak benar. Nggak ada yang saya tutupi kok hari ini. Betul. Tapi saya tahu, saya pernah gagal, mungkin dalam rumah tangga, dalam apa. Tapi saya tahu, ketika saya menyerahkan dan saya berharap, jalan saya sudah benar, peta saya sudah di jalur yang benar. Wow. Tergantung saya mau kemana arahnya.
Pak Bu Feni, pada waktu kalian mengambil keputusan dan banyak nih orang yang nyinyir ini, siapa yang pernah artinya memberikan kekuatan kepada kalian? Atau yang memberikan yang oase lah, artinya kesejukan di tengah kegagalan dan akhirnya maju? Ada nggak orang yang berperan yang akhirnya memberikan kalian kekuatan waktu itu? Kalau saya ada, Ya. mama. Wah, Mama saya terus memberikan saya kekuatan waktu itu, walaupun ya namanya orang tua pasti juga selalu pengen waktu yang itu begitu melihat anaknya yang terbaik. benar. Tapi ya saya percaya apapun yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan. Betul. Karena Oke. semua sudah dirancangkan sama Tuhan Yesus, pasti yang terbaik. Dan mama itu menjadi satu figur bagi saya, di mana saya bisa melihat imannya itu sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya untuk pelayanannya di luar, tapi juga bagaimana dia boleh menguatkan saya di saat orang-orang nyinyir, di saat saya seperti disepelekan, tapi ada sosok mama yang beri saya kekuatan. Nah, di saat mama sudah Tuhan panggil karena mungkin tugasnya sudah selesai, saya juga punya saudara kandung ya, punya Cik Ling juga, punya Devi, punya Tintin. Jadi saudara-saudara saya ini juga yang menguatkan saya. Mereka terus mensupport saya dan mereka selalu ada di saat saya butuh dikuatkan, atau jadi kami saling support. keren sekali itu bersaudara. Oke, kita itu cerita rumah tangga lah, udah gagal selesai. Nah sekarang nih, ternyata masih ada lagi gagal ekonomi. Iya. Ini dengar terjun lagi, gimana lagi, tapi bangkit lagi. Ini gimana ceritanya Pak John? Gini loh, saya berbeda dengan Feni. Feni ada keluarga di sekitarnya. Ya. Saya sendiri. Wow. Saya kebetulan, saya terlahir sebagai anak tunggal. Saya harus bagaimana punya diri sendiri. Oke. Saya harus kuat. Saya harus bangkit. Sekarang saya punya keluarga dan anak-anak. Iya. Makanya orang mau ngomong apapun tentang saya percaya. Yang penting anak saya tidak meminta-minta, istri saya tidak terlantar. Prinsip hidup itu yang saya pegang sampai hari ini. Makanya istri saya kadang bilang, kita tuh begini, kamu nggak usah pusing orang mau ngomong apa tentang hidup kita. Iya. Yang penting kita yang menjalani. Betul. Nah, yang buat saya bangkit, saya kemarin mungkin perkiraan saya di usia saya ini saya sudah pensiun. Oke. Ya. Ya, saya tidak tahu akan adanya COVID. Saya tidak tahu akan ada masalah. Saya tidak tahu seperti apa. Tapi ketika masalah itu datang, awalnya saya tidak terima. Iya. Saya bilang, Tuhan, saya ini sudah melayanimu. Tuhan, saya mungkin sudah melakukan apa yang menurutmu baik. Oke. Kenapa waktu saya di zaman saya nggak baik mungkin lebih enak dari sekarang? Itu dia. Iya kan? Iya. Karena ini Muncul seperti itu. Rasa tidak adil. Betul. rasanya kok begini? Iya. Kalau hari ini saya bisa menceritakan kenapa saya rasakan. Saya sempat bilang ketika saya di mimbar, ya seperti kita jadi artis. Ya. Kita bilang oh Tuhan baik gini. Ya. Tapi ketika kita mau hidup sehari-hari turun. Itu perbedaan. Kok Tuhan kayak begini? Aku nih hambamu yang sudah menerangkan bahwa kau tuh baik. Betul. Tapi Tuhan mungkin ada satu kata yang waktu itu mengatakan, semua ada masanya, semua ada akhirnya, semua ada batas waktunya. Wow. Kalau kamu hari ini mengalami, kamu akan lebih jadi dewasa. Mungkin kami pernah gagal tempat lain, mungkin kami pernah gagal di ekonomi, mungkin kami pernah gagal di bisnis. Tapi Tuhan bilang apa? Sampai hari ini, apakah kamu pernah berkekurangan? Itu dia tuh. Iya. Maaf ya, Pak Pendeta, kamu punya 10M, kamu pasti butuh 100M. Iya. Kita punya 5M, kamu mungkin. Tapi apakah kita pernah kekurangan sampai hari ini? Iya. COVID melanda, kita tidak pegang duit. Wow. Ayub, saya baca Alkitab, saya lihat Ayub sudah di titik nol, dihina, dicaci, dimaki, dan teman-temannya semua join. Kami ngalami. Ketika kami punya masalah, semua lari dari kami.
Ya. Kami maaf ya, mau pinjam uang apa, malah yang utang kami pun malah mencela kami. Wow. Nah, ini yang saya bilang. Tapi saya tiap pagi saya berdoa, saya nangis sama Tuhan. Saya nangis bukan nangis sedih loh. Ya. Saya malah nangis hari ini, saya bangga. Betul. Punya Yesus. Yes. Saya bangga. Kenapa saya bilang bisa seperti itu? Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Setiap langkah pun, setiap detik pun tidak meninggalkan saya. Jadi saya baper Pak John. Bu Fen, pasti kan kita ini tadi dikatakan ikut Tuhan, kita selalu terbiasa berenung di hadapan Tuhan. Dalam perenungan-perenungan Ibu di hadapan Tuhan di masa-masa yang sulit itu, apa yang Ibu alami dalam komunikasi dengan firman Tuhan? Adakah saat-saat Ibu terus benar-benar dikuatkan firman begitu loh? Ada. Dan saat kapan itu seperti apa ceritanya? Di saat yang sejatuh seperti apa? Tiba-tiba Ibu ada cerita kebangkitan, Kekuatan lagi ya. Iya. Jadi waktu itu ekonomi kami benar-benar ibaratnya tuh Pak, kalau misalnya jatuh dari lantai 50 tidak ada dasar. Jadi seperti terjun bebas gitu ya. Nah, Iya. sempat sedih waktu itu karena habis-habisan saya sudah tidak punya apa-apa lagi dan saya cuma bisa nangis. Setiap kali doa saya nangis, bangun nangis, apapun lah saya nangis. Saya bilang Tuhan, saya ini seperti jeruk yang sudah tidak bisa diperas lagi. Tidak ada isinya lagi. Tuhan tuh mau apa lagi dari hidup saya bilang kan. Sampai akhirnya saya bilang sudah, saya benar-benar saya berserah. Tuhan saya berserah. Apapun yang Tuhan mau dalam hidup saya, ya saya ikut gitu loh. Dan saya bukan menyerah ya Pak Pendeta, tapi saya berserah. Apapun yang Tuhan mau, ya jadilah menurut kehendak Tuhan. Karena saya tidak punya apa-apa lagi Tuhan. Yang mau Tuhan ambil juga saya tidak punya lagi gitu loh. Nah, sampai akhirnya saya dapetin satu ayat firman Tuhan. Jadi waktu saat di COVID ini ya, benar-benar saya punya prioritas waktu dengan Tuhan. Yang mungkin sebelum COVID mungkin ada Pak Pendeta, tapi tidak seperti sekarang. Jadi saya punya khusus jam doa, saya punya khusus jam untuk saya berkomunikasi dengan Tuhan. Saya lebih memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya karena saya tahu semua yang saya cari dulu itu zonk. Wah, semua itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Semua ketenaran, semua penghargaan, reward apapun yang saya dan suami dapat, itu seakan-akan sepertinya kayak angin lalu gitu loh, kayak ya berlalu gitu aja. Dan saya tidak lihat itu di saat sekarang, karena sebenarnya dan yang saya dapatkan, Tuhan mau bukan itu yang saya mau dari kamu, kata Tuhan. Nats apa itu yang waktu itu bisa dibaca bisa? Di Yeremia 29 ayat 11 itu ayat kami ya, saya boleh bacakan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Keren. Sebentar, kan kita mengikuti di Facebook ya, di media sosial pertemanan. Saya setiap melihat, wow, ini sedang ada di Europe ini. Ya sudah ada di waktu itu kan. Satu tahun bisa 5 Kami kali. bisa 4-5 kali keluar. Itulah kadang-kadang ya, mungkin kalau saya bilang kebaikan Tuhan buat kami nggak bisa balas. Kami dulu pernah merasakan itu. Tapi pernah kami merasakan sampai hari ini. Nah itu waktu seperti itu kan tentu dong namanya di media sosial. Wow, Femi begitu. Bangga, pride-nya beda. Dan keren begitu, keren sekali. Tiba-tiba tadi ada kata zong, habis semua itu. Itu apa? Boleh lagi melihat pernah apakah ada sedikit kecewa dengan Tuhan atau seperti begitu, atau mempertanyakan ulang semua perjalanan itu? Ya makanya tadi sebegini ya, saya bukan mempertanyakan ya,
Tapi saya sempat mengoreksi diri saya. Wow, oke. Karena gini, hidup ini kan kita tuh yang menentukan. Oke. Orang hanya melihat. Betul. Lebih gampang jadi penonton apa jadi pemain? Lebih gampang penonton. Orang cuma bisa menunjuk, Iya. tapi orang tidak melakukan. Betul. Sama dengan hidup saya hari ini. Ketika kami ada di titik atas, kami mengandalkan kekuatan sendiri. Oke. Kami harus cari popularitas, kekayaan, ketenaran, itu hanya kekuatan Penghargaan. sendiri, penghargaan. Iya. Kami senang ketika ada momen-momen itu, bagi kami itu wow. Bangga. Ya kalau sampai hari ini mungkin bisa dicek siapa sih, jadi siapa sih Bu Fedi. Ya. Tapi kalau mau lihat latar belakang kami, orang akan lihat, ya. Ada orang bilang gini, lu sukses kan karena beruntungan. Iya, iya, iya. Kamu sukses karena kebetulan lah. Ya. Mungkin ada momen yang tepat, ada momen. Tapi sekarang saya melupakan itu semua. Oke. Oke, oke. Yang akan kami jalani cuma satu. Ketika kami bisa jadi berkat, Ya. pasti kami akan lebih diberkati. Ya. Mencari popularitas, dianggap bangga Iya. Pencapaian. Dengan pencapaian diakui. Tiba-tiba akhirnya kemudian semua itu zong ternyata begitu. Iya. Apa momen yang membuat tiba-tiba berpikir seperti itu? Kalau saya kan, contoh misalnya, saya masih pengen tuh, ibaratnya nih, saya masih pengen itu dianggap orang berhasil. Iya. Saya masih pengen dianggap orang itu keren. Iya. Nah, tapi akhirnya tiba-tiba muncul satu pemikiran, enggak, bukan itu tujuan hidup saya. Bukan itu sekarang. Itu momen apa yang membuat itu? Kalau saya pribadi, ketika saya merasakan ternyata apa yang saya cari itu sia-sia. Itu dia. Itu sampai kepada titik itu mulai kapan itu? Waktu COVID. Waktu COVID. Kalau saya mengalami waktu COVID. Waktu COVID itu. COVID bagaimana kita kan terkurung. Betul. Bener kan? Betul, Kita iya. merasa kayak kita tuh tidak bisa ngelakuin apa-apa. Iya. Kita mau ketemu orang takut. Betul. Karena pekerjaan kami berdua itu orang. ketemu Iya. selalu dengan orang. Betul. Dari kafe to kafe. Betul, Setiap betul. hari saya bisa 4 sampai 5 kafe yang kami kelilingin. Betul. Jadi istilahnya Cari ya. klien lah. Iya, jadi hidup kami tuh biasa di luar. Betul. Luar biasa karena kita juga biasa di luar gitu kan. Bener, iya. Nah, di satu titik COVID melanda Indonesia. Bagaimana kita Sebetulnya Indonesia sih, dunia. ya dunia, global ya global. Kalau Indonesia kan cuma kita doang, Nggak, bukan semua. Betul. nggak bisa kemana-mana, dan di situ saya benar-benar wah, ini benar-benar semua ini apa Ternyata. ya? Iya. Jadi kayak yang apa yang Iya. kita cari, apa Nah, semua itu kata-kata itu keluar. Betul, Jadi betul. kadang-kadang terngiang di kuping gini loh. Ya mungkin sih saya bilang, apa yang kamu cari, apa yang mau kamu pamerkan. Maaf kata nih, lipstick mahal pun pakai masker. Pakai masker. Nah, Betul. tas branded Tas pakai branded kemana Pak? kemana? Di rumah Kita tuh. nggak boleh kemana-mana. Jadi cuma tersimpan di Iya, lemari iya. gitu loh. Jadi Iya. seakan-akan apa yang kami cari itu nggak ada apa-apanya. Dan saat Tuhan kasih teguran lah. Kalau saya bilang mungkin Tuhan mau karena sayangnya Tuhan sama kami, mungkin Tuhan mengingatkan lah, bukan satu sentilan atau apa, cuman mungkin Tuhan mau mengingatkan bahwa apa yang kalian cari selama ini, ketenaran, popularitas, Itu hanya sia-sia. pride, Wow. penghargaan itu nggak ada apa-apanya di mataku. Iya. Nah, ini sekarang saya mau kembali ke sedikit dalam rumah tangganya sekarang, Pak Fen. Pak Joni punya masa lalu, Feni punya masa lalu. Sekarang gabung nih. Persoalan apa dalam rumah tangga kalian sekarang yang kadang-kadang membuat kalian, atau apa yang menjadi pelajaran penting buat kalian untuk membangun masa depan? Kan pasti ada persoalan rumah tangga, tetapi yang membuat kalian utuh berdua sampai sekarang, tidak mau gagal lagi kan? Iya. Ya kalau sekarang ini, mana ada sih prinsipnya orang mau gagal? Betul, itu. Sampai hari ini, kalau kita lihat siapapun tidak ada pengen kegagalan. Betul, pasti. Tapi ada satu prinsip yang ada kadang-kadang kita nih kebetulan kita ngomong sama orang-orang bisnis ya. Iya. Dia bilang begini,
belajarlah banyak salah, baru kamu tahu benar. Iya. Kalau kamu selalu benar, kamu tidak akan tahu salah. Ini yang kadang-kadang terngiang dia. Pikiran saya begini, ya juga ya. Selama ini kita merasa kita tuh benar, Tahu salah. tahu salah. Karena kan orang yang melakukan, orang yang merasakan berbeda dengan orang yang melihat. Mungkin sampai hari ini kami berdua, makanya saya bilang sama Feni, kalau sampai kita gagal lagi, orang akan bertepuk tangan. Itu dia tuh. Ya, apapun yang terjadi, Orang kan apa gua ngomong. Nah, itu loh, lihatlah berapa lama sih dia. Iya. Kira-kira Bisa bertahan. berapa lama? Nah, tapi itu ya kan orang yang tahu cuma bisa mencibir. Iya. Tapi saya bilang sama dia, sudah. Kuping kita Tuhan kasih dua untuk kita mendengar, tangan kita dua untuk menutupi. Sudah, mau ngapain kita pusing dengan orang lain? Ya. Selama kita masih bisa menjawab, kita jawab. Selama tidak bisa menjawab, kita tidak perlu jawab. Kan untuk sekarang ini tentu tidak cukup cinta untuk mempertahankan rumah tangga. Kira-kira menurut Bu Feni apa yang menghadapi Pak Joni, caranya dan Pak Joni menghadapi apa yang menjadi andalan kalian berdua untuk bisa yuk kita sampai kakek nenek kung popo sampai Tuhan memisahkan. Kalau saya itu kasih. Kasihan. Karena apa yang diikat sama kasih itu jauh lebih dari apapun. Oke. Lebih dari harta, Ya. mungkin lebih dari semuanya lah yang ada di dunia ini. Jadi seperti kasih Kristus kepada kita, dia rela mati untuk kita, dan saya pun sebenarnya bukan tidak ada masalah di dalam rumah Ya, tangga kami. pasti ada masalah. Bohong kalau orang Ya, yang bilang betul. tidak ada masalah. Tapi bagaimana saya menyikapinya itu saya melakukan dengan kasih. Ya. Saya melihat bahwa ya kadang suami juga tidak sempurna, saya Pasti. juga tidak sempurna, dan saya juga kadang mungkin sebagai istri kadang menuntut kesempurnaan, tapi saya tahu ya dia juga manusia yang terbatas karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi saya maksudnya saya cuman pakai kasih aja untuk boleh mungkin kami melengkapi saat ini. Saya juga harus tahu bagaimana seorang istri itu sebenarnya menjadi penolong bukan perongrong ya Pak ya. Jadi Kan, ya, sekarang kan Pak Joni dan Ibu melayani nih. Iya. Ya memang dunia pelayanan sudah sejak dari dulu kan Iya. begitu ya. Apakah Pak Joni bagaimana ya saya mau kata, bagaimana Pak Joni menjawab gitu? Pak Joni ini dong lihat dong masa lalu nggak usah melayani. cibiran orang gitu. Jadi jemaat biasa aja, nggak usah berdiri di mimbar. Tapi toh sekarang berdiri di mimbar. Iya. Makanya saya ada satu prinsip begini, ya Pak, saya tahu pendeta. Seperti tadi saya bilang, saya selalu motivasi orang. Selama ini kebetulan saya 18 tahun di konsultan. Saya selalu motivasi orang. Ketika kamu mau melakukan sesuatu, kalau kamu menoleh ke belakang, Ya. kamu tidak akan pernah bisa menoleh ke depan. Wow. Sekarang sama-sama nih, saya bilang antara saya, Feni dan Pak Pendeta. Adakah orang yang mau hidup susah? Ya itu dia. Adakah orang yang mau hidup gagal? Betul. Nah, ketika saya pernah satu kali istri saya waktu itu dia bilang saya mau pelayanan. Saya bilang kamu harus siap. Oke. Ketika kamu pelayanan, kamu naik di atas mimbar, Iya. kamu menciptakan sesuatu, orang kan menunjuknya gampang. Ya. Feni loh, Ya. latar belakangnya begini, sama dengan saya. Ya. Awalnya saya juga nggak mau untuk pelayanan. Ya. Tapi saya lihat, maaf, yang rata-rata yang berhasil, yang gagal apa yang selalu benar? Ya itu dia tuh yang pernah. Karena hidup ini rata-rata orang yang pernah mengalami kegagalan, dia akan belajar supaya tidak akan gagal lagi. Betul. Itu dia. Itu yang saya suka itu. Karena bagaimanapun itu fakta kan? Iya. Fakta yang kita hadapi. Kalau tiba-tiba, sudahlah friend, aku lah kenal kau katanya.
Banyak itu. Banyak. Karena di Alkitab pun banyak. Ya, ya. Saya lihat, ya sekarang saya bukan orang yang jujur, saya bukan orang yang suka baca Alkitab. Bagi saya, aduh udahlah ribet, hidup saya juga udah ribet. Nah ketika terakhir gara-gara COVID akhirnya saya mulai baca Alkitab, saya mulai mengerti. Ternyata yang pelacur ya Tuhan masih Hargai. Ya. Maaf kata loh, Iya, di mata manusia siapa sih? Wanita pelacur itu. Saya belum senista dia loh. Betul. Nah, ya. kenapa saya harus takut menghadapi hidup ini? Ya, ya, ya. Kami pernah gagal berdua. Apakah orang tahu kegagalan kami karena apa? Ya, 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 ya. Apakah perlu kami publikasi? Kan Tidak tidak. perlu. Tidak Nah. perlu. Betul. Seandainya ini kan Bapak dan Ibu pasti berhadapan dengan banyak yang punya case yang sama. Benar nggak? Iya. Iya. Akan namanya di gereja itu banyak case. Biasanya apa Bu Feni dan Pak Joni yang selalu katakan kepada banyak orang yang punya case? Seperti kami. Ya. Nah, kalau saya bilang begini, saya selalu bilang makanya sampai hari ini saya melakukan lihat dua sisi. Oke. Saya tidak mau dengar dari satu sisi. Oke. Kalau satu sisi gampang Pak Pendeta, dia selalu menyudutkan orang lain. Pasti, betul. Tapi betul. kalau dari dua sisi, Melihat wow. kita harus tahu. Saya tanya sekarang, ada orang bilang begini, dia pencuri. Ya. Semua orang menghakimi dia karena dia mencuri. Kalau kita dengan sudut pandang kita bilang dia pencuri, apakah akan selesai buat dia? Udah selesai. Tapi kalau kita tanya, kenapa kamu mencuri? Itu dia. Sama seperti Tuhan Yesus buat kita. Tuhan Yesus selalu melihat apa sih? Tuhan Yesus selalu angkat kita. Dia tidak meninggalkan kita. Wow. Ya, kalau kita dengar kata-kata bisikan itu, dia bilang, saya mencuri karena anak saya tidak makan. Wow. Saya mencuri karena memang saya nggak bisa bayar anak sekolah. Ya. Coba kita diposisikan mereka. Ya, ya, ya. Meskipun memang tidak mudah sekali kita untuk menjadi permisif ya, menjadi mengizinkan semua Orang kayak itu gitu. sekolah begitu, tetapi bahwa pada intinya Tuhan Yesus mengasihi yang gagal, yes. Kan kita harus meyakini dan Tuhan menginginkan bangkitnya orang-orang itu. Nah, kalau Ibu Feni akhirnya berhadapan dengan wanita yang notabene kadang-kadang menjadi korban dalam setiap persoalan. Iya, iya. Nah, Ibu bicara apa dengan mereka? Ya, saya selalu katakan jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Oke. Jangan terus merasa terintimidasi. Itu dia tuh. Karena selama kita tetap berada di jalannya Tuhan, Ya. kita tidak menyimpang kiri kanan, maju terus bersama Tuhan, pasti kita akan sampai ke goal kita. Di depan itu Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik pasti buat kita. Saya selalu katakan itu aja, Pak. Ya. Karena masyarakat kita modelnya masih timur itu kadang-kadang dikondisikan wanita jadi korban. Iya. Iya. Dikondisikan kan begitu ya. Padahal tidak selalu kan sebenarnya. Padahal tidak selalu. Apakah Feni pernah merasa aku korban? Pernah. Jadi benar-benar waktu itu kok harus saya Itu menanggung ini semua. Iya, kok harus saya sih Tuhan kayak gitu Iya. kan. Sempat protes. Ya. Sempat protes, kenapa harus saya? Kenapa kok Tuhan kasih ke saya beban yang harusnya nggak saya tanggung gitu. Tapi beban ini saya nggak kuat Tuhan gitu. Tapi ya saya belajar yang dari kegagalan itu bagaimana saya bisa melihat karya Tuhan yang lebih lagi untuk saya ke depannya. Pak Joni, kalau bicara tentang kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan selain keselamatan dalam perjalanan ini aja, nggak usah lagi yang itu. Cerita kasih Tuhan yang seperti apa yang Pak Joni paling rasakan sampai hari ini? Makanya tadi kan saya bilang saya sempat menangis. Ya. Jadi saya ketika ini saya pikir gini loh, kalau saya bilang kebaikan Tuhan saya nggak bisa balas. Oke.
Yes. Kalau saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, saya tidak bisa menyaksikan lebih lagi. Kenapa? Karena tidak ada ujung dan tidak ada akhir. Ya. Tuhan itu selalu baik buat saya. Saya bisa bilang ini sampai hari ini yang saya rasakan mungkin tidak pernah Tuhan memberi saya kekurangan. Oke. Bukan kekurangan kita ngomong materi ya, kita ngomong perlindungan Tuhan itu membuat saya sadar tiap hari bahwa saya selalu berserta bersama-sama dengan Dia. Ketika saya jalan sendiri, ketika saya pulang dari kantor, dari lokasi saya jalan sendiri, saya setir, saya selalu merasakan Dia ada di sebelah saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena soal kecelakaan, soal apa itu pasti ada. Ya. Saya percaya istri dan anak saya menunggu di rumah. Saya percaya perlindungan Tuhan saya sampai di rumah. Ini yang saya rasakan. Karena kondisi sekarang ini, kalau saya rasakan, mungkin ya semua orang tidak menyukai untuk saya bangkit kembali. Ya. Tapi kan bukan saya lihat manusianya. Oke. Tapi Tuhan yang membalikan semua. Karena saya ada, ini saya pertanyaan. Dari tadi saya ada satu Yesaya firman Tuhan, Yesaya 43. Iya, dari hari ini akulah Dia. Dan tidak ada seorang pun yang melepaskan dari tanganku. Tangannya siapa kita? Tangannya Dia, Tuhan Yesus. Aku akan bekerja dan siapakah yang akan membalikannya? Itu dia tuh. Kalau sudah Dia yang bekerja, nggak ada yang bisa. Makanya kekuatan Dia merangkul saya, Dia memeluk saya sama seperti saya memeluk anak saya sampai hari ini. Wow. Bu Fen, cerita dong. Apa kebaikan seperti apa yang Ibu paling rasakan nih? Kalau diceritakan, kalau dideskripsikan nih, tanya, Feni, coba kasih tahu ke dunia, gitu ya. Ke banyak orang nih, kebaikan Tuhan yang seperti apa yang Ibu Feni rasakan? Saya merasakan banyak sebenarnya. Cuma saya mau menyaksikan bagaimana waktu kami terpuruk, Tuhan angkat anak saya. Itu dia tuh. Jadi waktu kami benar-benar terpuruk, ruk sampai ke bawah gitu ya. Itu tadi kayak yang katanya 50. Ya, 50 lantai ya. Bagaimana waktu itu kami harus putar otak, bayar kuliah anak, bayar uang sekolah, itu kan biaya-biaya yang tidak bisa kita handle lagi, sampingkan gitu ya, karena itu kan jalan terus kan, betul. Covid gak Covid itu harus jalan. Iya. Tapi saya melihat ketika kami terpuruk, bagaimana Tuhan mengangkat anak saya. Tunggu sebentar, memang supaya mungkin pemirsa tahu seperti apa sih. Kadang-kadang kan orang kan nggak tahu dengan penampilan kalian berdua kan, seperti apa sih, bahwa ternyata ada persoalan sampai di titik untuk membayar uang sekolah pun susah. Iya, ada sampai di titik itu. Iya, dan bukan uang kuliah ya, uang sekolah. Iya. Kami pernah merasakan. Jadi saya benar-benar tahu gimana orang yang benar-benar kalau belum bayar uang sekolah anak tuh ya saya ngerasain sekarang. Selama berapa puluh tahun saya hidup dengan bergelimang ya, Pak Pendeta yang Bapak lihat sendiri di medsos saya dan suami. Saya kadang rasanya uang saya belum habis udah masuk lagi. Uang saya belum habis masuk lagi. Jadi benar-benar yang ini. Tapi yang waktu Covid itu bagaimana saya ini harus putar otak gimana ini mau bayar uang sekolah anak, bayar uang les gitu-gitu kan. Dan sampai di titik uang kuliah anak pun yang berapa puluh juta itu kami harus ngomong dengan minta deadline waktu ke kampus. Akhirnya mereka menyetujui, cuman boleh cicil 2 kali kok nggak salah waktu itu. Tapi ketika kami merasakan itu, kami dapat berkat. Ya. Jadi kalau dibilang, makanya saya bilang kalau namanya kasihnya Tuhan, saya sekarang cuma bisa begini, Tuhan, saya butuh duit segini. Iya. Saya butuh uang segini. Mungkin kami berdua kalau lihat tabungan kami mungkin nol ya. Tapi ini mau bayar uang sekolah loh Tuhan. Saya kadang-kadang mandi pagi, istri telepon IPA, Pi harus ini. Saya cuma bilang Tuhan, saya harus ini loh. Ini hebat sekali untuk melihat seorang Johnny Peter dan Feni. Jadi kan orang cuma lihat casing luarnya memang aja. begitu. Orang
tidak melihat apa yang kami alami. Oke. Lantas cerita dengan anak tadi gimana? Jadi sampai waktu itu anak saya Sharon, mungkin Bapak kenal kan dari kecil. Tentu lah, sejak imut-imut nyanyi. Gendut-gendutnya dia. Gendut-gendutnya nyanyi. Dia menjadi seorang anak yang sangat-sangat kalau saya bilang bisa berubah drastis gitu, Pak. 360 derajat. Yang tadinya dia cuma nelpon. Iya. Pi, kurang duit. Harus kirim. Dia telepon hari itu 5 menit, kalau bisa harus sampai di rekening dia. Dia tidak mau tahu kita dari mana, sibuk. bagaimana. Dulu kan kami Ya, sibuk kan. betul. Bagaimana kami sibuk harus meeting bla bla bla. Pokoknya dia begitu angkat telepon, Pi kirim duit ya sekian, aku mau laundry lah, mau apa bla bla bla, karena dia SMA itu kan sudah di Jakarta kan. Betul. Dan bagaimana COVID ini dan juga keadaan kami yang waktu itu terpuruk, seakan-akan Tuhan juga merubah dia gitu loh, untuk melihat dari sisi yang berbeda. Nah, di saat itu dia melamar pekerjaan, melamar pekerjaan dari 327 orang yang melamar. Saya tidak tahu dia melamar kerjaan itu, dan dia cuma nelpon itu sudah di 15 penyisihan ya, lah. Dia bilang, tolong doain Sharon sudah 15. Dari 15 ke saring 5. 5 ini langsung wawancara dengan CEO-nya. Mami tolong bantu doa ya. Saya cuma jawab gini. Saya ini kan orang tua. Namanya orang tua pasti selalu berdoa tiap hari itu nyebut nama anak-anaknya. Saya bilang, kamu juga harus punya iman. Kamu harus punya iman, kamu percaya kalau ini dari Tuhan, apapun yang harus kamu lewati, kalau Tuhan mau kasih, tidak ada yang pasti yang menutupnya gitu loh, intinya gitu kan. Akhirnya pengumuman ya dia diterima. Dan yang amazingnya itu dengan income yang ya kalau bagi saya sangat-sangat fantastis ya, Pak. Untuk pemula. Untuk pemula dan belum mengantongi S1 dan juga tidak ada pengalaman. Nah, itulah. Jadi saya mau menyaksikan bagaimana saat kami terpuruk, Tuhan yang ngangkat anak kami, dan Tuhan itu mau membuktikan bahwa memang sekali-kali pun dari manapun ya sudut pandang kita tuh, Tuhan itu tidak pernah tinggalin kita gitu loh. Jadi dia tuh bekerja di luar nalarnya kita, di luar apa yang tidak pernah bahkan kita pikirkan, ya itu yang Tuhan siapkan. Ya. Nah, itu kalau kita bilang dari yang dia keras kepala, dia kalau minta sama saya selalu minta hari itu. Itu ya. Ya. Dia bilang begini, aku mau ini, mau ini, mau gym, mau apa. Papi ini. Sekarang dia berbeda. Dia selalu WA saya cuma satu kata-katanya. Papi ada uang nggak? Papi semangat kerja ya. Papi pasti bisa bangkit lagi. Aduh. Jadi, segitunya seorang Sharon. Iya, jadi itu banyak Pak. Saya kadang kami cuman bisa bersyukur ya Pak, walaupun kami tidak bisa kasih harta untuk anak-anak, kami tidak bisa mungkin kasih kesenangan yang lebih sekarang untuk anak-anak. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan itu benar-benar berbuat yang spesial buat anak-anak kami gitu loh. Bagaimana Sharon bisa diubah, dan juga anak saya yang cowok itu benar-benar full pelayanan, dan dia memberikan diri untuk dia boleh melayani Tuhan. Dan satu sisi saya lihat Tuhan luar biasa loh Tuhan ini, di saat kami terpuruk, di saat kami jatuh, tapi anak-anak kami itu tetap bisa menerima, bahkan mereka memberikan diri untuk pekerjaan Tuhan gitu loh. Kadang saya tahu ya Pak, tidak mudah untuk anak SMA itu harus berlatih dan harus menyiapkan waktu khusus untuk mempersiapkan ibadah gitu ya. Dimana saat-saat itu ya mereka dengan kesenangan mereka hangout lah, nongki bla bla bla, tapi anak saya nggak pernah. Itulah yang saya jadi itu rasakan. Menjadi satu apa ya? Penghiburan ya. Iya. Dan menambah energi. Iya. Aduh, Pak Joni dan Ibu luar biasa ya. Maka kalau kita jujur-jujur, terlalu banyak kebaikan Tuhan yang harus diceritakan ya. Dan tadi saya tertarik sekali, mau dilihat dari sudut manapun. Iya. Kalimat yang luar biasa itu, mau dilihat dari sudut manapun Tuhan itu baik. Tidak pernah tinggalkan. Kita balas. Tuhan itu selalu baik. Wow. Ya, Bang, makanya prinsipnya itu yang saya bilang. Makanya saya selalu hari ini saya menceritakan firman. Oke. Kenapa?
saya selalu menyaksikan kesaksian hidup saya. Saya tidak menyaksikan hidup orang lain. Ya. 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 Kalau hari ini Tuhan bisa memberi buat saya, Tuhan Yesus juga pasti bisa menolong saudara-saudara kita semua. Asal punya satu, prioritaskan Tuhan Yesus dalam kehidupan. Pak John tadi bicarakan tadi, Tuhan baik, Tuhan memelihara. Tadi bukan soal jumlah ternyata ya, pemeliharaan Tuhan. Tapi soal saya mensyukuri ini cukup dan itu mendefinisikan itu sebagai pemeliharaan. Iya, betul. Betul itu aja. Karena manusia ini kalau melihat pandangannya nggak pernah cukup. Ya. Selalu. Makanya saya tanya, saya kemarin ada satu firman, tujuan hidup Ya, bersama Tuhan Yesus, bukan nama orang lain. betul. Ya. Kita tahu arah jalan pulang, kita tahu arah kita mau kemana, tapi kita tahu nggak tujuan hidup kita bersama Yesus seperti apa? Ya. Itu dia tuh. Dalam sekali Pak John. Hebat sekali. Kalau mau dikatakan inti dari pembicaraan kita ini bukan soal masa lalu, tapi soal Tuhan baik ya. Yes. Ya, Tuhan baik. Udah. Titik. Titik. Tidak pakai koma. Tidak pakai koma. Titik. Tuhan baik dari sudut manapun. Yes. Dari Yesus sudut baik. manapun. Pemirsa, ini perbincangan kami menebarkan cerita kebaikan Tuhan, bahwa sampai hari ini Tuhan baik. Melalui hidup Pak Joni dan Ibu Feni, mungkin kalau diibaratkan seperti bejana yang retak dan hancur ya, tetapi diubah lagi, diberi makna baru, diberi tujuan baru. Bapak boleh memberikan semacam closing statement atau Ibu Feni untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana Bapak mau melihat perjalanan hidup Bapak dalam rencana rancangan Tuhan yang baik itu? Boleh deh closing statementnya. Kalau saya punya satu coaching segmen, kata-kata yang selalu saya pegang, yang sampai saya ini selalu saya ingat. Masa lalu itu bukan melihat kita untuk lebih melangkah lebih ke masa depan, karena setiap masa lalu itu adalah pembelajaran yang Tuhan kasih untuk membuat kita lebih dewasa lagi. Mungkin latar belakang saya dengan istri saya Feni punya masa lalu yang mungkin suram menurut orang, tapi ketika saya berjalan dan saya bergandengan seperti tadi saya katakan, masa depan itu ada buat saya. Bu Feni? Kalau saya, untuk pemirsa semuanya malam hari ini, tetap kuat, jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun juga, karena kita tidak pernah tahu saatnya. Karena waktu Tuhan itu pasti selalu yang terbaik. Dan tetap semangat, jangan pernah berputus asa, karena masalah itu pasti ada expired date-nya. Itu dia, ada deadline-nya. Ada expired-nya, bukan hanya makanan. Ada expired-nya, ada masa berlakunya itu. Tapi harus ingat, kita bersama Tuhan Yesus jangan berubah. Amin. Arahnya tetap. Kalau mau expired itu selesai, jalannya itu. Yes. Tetap prioritaskan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih bincang-bincang yang luar biasa. Benar bahwa program ini adalah miracle, menceritakan keajaiban, kemurahan, kasih setia Tuhan kepada banyak orang. Ingat, Tuhan itu ada, baik. Yes. Sampai di sini pertemuan kita di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan, di program kami Miracle. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.